masalah gulungan benang tadi, gulungan yang ketiga ini tiba-tiba ada di dalam loker milik Hayon. Pas dia masuk sekolah, dia buka lokernya dan tiba-tiba gulungan itu jatuh. Tiba-tiba dia ingat kalau Chonji itu suka merajut dan gulungan itu dikasih saat Chonji masih hidup. Kata Chonji, "Bukankah kau suka merajut? Gunakan ini saat dibutuhkan." Nah, karena dia ketakutan, akhirnya dia kasih tuh gulungan itu ke temannya. Temannya itu kebetulan duduk di samping Mira. Mira jadi ingat kalau Chonji dulu pernah merajut. Dan ketika rajutannya sudah selesai, Mira membantu melepaskannya. Semenjak itulah Mira dan Chonji dekat, berteman baik, dan sering main berdua. Mereka bahagia bersama. Terus Mira juga diajarin sama Chonji untuk bisa merajut. Sampai suatu saat dia menemukan ayahnya lagi berduaan sama ibunya Chonji. Jadi ayahnya Miran dan Mira ini suka sama ibunya Chonji. Dia berusaha ngejar-ngejar terus, sering diikutin, sering diteleponin, sampai maksa untuk balikan lagi. Ternyata mereka berdua itu pernah dekat. Terus ibunya langsung pergi. Ayahnya langsung ngomelin Mira. Habis itu dia ngejar ibunya Chonji sambil manggil, "Ibunya Chonji." Nah, semenjak itulah Mira menjadi gak suka tuh sama Chonji. Semenjak itu juga Mira jadi menjauhi Chonji dengan melontarkan kata-kata yang menyakiti hatinya Chonji. Cerita berlanjut saat kakaknya lagi ada di depan pintu apartemen. Terus ibunya mau masuk. Tiba-tiba datanglah ayahnya Mira ke sana. Tapi gak diterima. Terus tiba-tiba Cho Sang-bak datang karena ada keributan di depan pintu dia. Terus akhirnya Cho Sang-bak berantem tuh sama ayahnya Mira karena dia mau ngebelain ibunya Chonji yang mau dipukul sama ayahnya Mira. Terus langsung diusir deh tuh ayahnya Mira. Manji langsung nelpon Miran, dia jelasin kalau ayahnya abis nyamperin ke tempat mereka dan ngejelasin apa yang udah terjadi. Abis teleponan itu ibunya langsung bilang ke Manji untuk ngundang Miran dan Mira makan bersama mereka. Akhirnya pada saat makan bersama, ibunya Chonji menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan disitulah Mira mulai luluh. Dan dia bilang, "Ternyata kau lebih baik daripada yang aku bayangkan." Jadi tuh selama ini Mira udah salah paham. Nah, kita lanjut lagi ke gulungan benang yang ketiga tadi. Jadi, kan si Hayon itu ngasih gulungan itu ke temannya yang duduk satu bangku sebelahan sama Mira. Pas temannya lagi ngerajut dan rajutannya udah selesai, ketemulah lembaran kertas kecil itu. Pas dibuka, temannya kaget. Dia bilang, "Hayon, dia sudah gila ya?" Terus Mira langsung nengok. Dia bilang, "Dikasih oleh Hayon, boleh berikan padaku kertasnya?" Terus kata temannya, "Tahu ah, menyebalkan, sampah apa ini?" Nah, karena temannya itu nggak tahu apa-apa, jadi tuh dia nganggap kalau itu tuh sampah dan langsung dilempar ke mejanya Mira. Terus Mira langsung nyamperin kakaknya di kelas. Dia tanya, "Kakak, benang rajut yang dulu ku berikan padamu masih ada?" Terus kakaknya bilang, "Itu mungkin masih ada di dalam loker, kenapa?" Terus dia langsung kasih tahu, di dalam benang rajut itu yang diberikan Chonji pada Hayon ada ini, sambil nunjukin kertasnya tuh. Terus tiba-tiba Manji datang dan langsung lihat ada kertas itu. Dia nanya, "Dapat dari mana ini?" Terus Miran bilang, "Dari Mira, ditemukan di dalam benang rajut milik Hayon." Manji bilang, "Jika untuk Hayon, di mana dia sekarang?" Kata Mira, "Akhir-akhir ini dia sering tidak masuk sekolah." Terus kata Miran, "Lalu benang rajut ini diberikan Chonji padamu?" Terus ketika Mira ingat waktu ketemu sama Chonji di sekolah, di sana terjadi perdebatan sampai Chonji bilang, "Jika kau bertanya kenapa aku mau dibully, kau tahu aku akan menjawab, tidak ada kejadian seperti itu. Mau itu Hayon, mau itu kau yang berpendapat dengan membuli seseorang kau baru bisa mendapatkan teman. Ayo, coba aja, aku gak takut." Terus kata Mira, "Aku beda dengan Hayon, aku punya alasan. Tapi kalau dia itu baru sadar kalau seseorang sampai meninggal." Aduh, serem banget ya. Nah, kembali lagi ke topik gulungan benang yang keempat. Yang ketiga tadi itu kan udah diperuntukkan untuk Hayon. Nah, gulungan yang keempat ini diperuntukkan untuk Mira. Benang itu yang ditanya Mira tadi ke kakaknya pas di kelas. Akhirnya gulungan itu dibuka di depan Manji, Miran, dan Mira. Isi kertas itu isinya, "Sekalipun kau sudah tahu,
Tapi kenapa tidak kau simpan saja dalam hatimu? Terkadang ucapan yang keluar dari mulutmu sangat menyakiti hatiku. Setelah bisa memaafkanmu, baru aku akan pergi. Karena aku ingat saat pertama kali melihatmu tersenyum. Nah, langsung itu si Miran marah dan mukul adiknya itu. Sambil nanya, apa yang pernah kau lakukan pada Chonji? Kata Mira sambil nangis. Kenapa aku dipukul? Aku selalu memperlakukan dia dengan baik. Tapi dia dibully oleh teman-teman yang lain. Hanya aku seorang yang melindunginya. Tapi setelah aku melihat ayahku bersama dengan ibunya Chonji, aku tidak sanggup untuk membencinya. Kenapa dia harus memaafkanku? Kata Miran, kau sudah gila, kenapa urusan ayah kau seret ke dalamnya? Terus Manji bilang, kau mempermainkan Chonji. Tapi Mira bilang, bukan seperti itu, maafkan aku. Dan kakaknya membela adiknya. Dia bilang, Manji, sudah cukup, jangan marahin Mira. Setidaknya Mira pernah memperlakukannya dengan baik. Dia menjadi marah karena melihat ayah kami bersama dengan ibumu. Dan karena itulah mereka bertengkar. Masa hanya gara-gara ini dia mati? Nah, tapi Mira langsung minta maaf. Dia gak bermaksud membela adiknya. Katanya, maaf, aku mengerti perasaanmu. Kelak, jika ada masalah apapun dengan adikmu, kau boleh cari aku. Jangan paksa Mira lagi. Dan akhirnya Mira dan Miran pergi dari sana. Pas di kelas, Miran nangis terus. Dia sedih karena kecewa karena perlakuan adiknya itu. Ditambah si Manji itu kan sahabat baiknya Miran. Karena Manji gak tega, tapi hatinya masih kesel dan marah, akhirnya Manji ngasih sapu tangannya untuk mengelap air matanya Miran. Pas pulang sekolah, Manji kan pulang sendiri nih. Pas sampai di lorong apartemennya, dia ngeliat ada orang yang mencurigakan. Dia ngikutin tuh orang. Ternyata itu orang yang selama ini ngambil mangkuk-mangkuk yang ada di restoran milik keluarganya Hayon. Orang itu juga yang menyebarkan gosip yang gak enak tentang restoran itu. Makanya pas di awal cerita tadi, pelayan restoran itu nyari mangkuk yang sering hilang sampai nuduh Cho Sang-bak. Dan pelayan itu juga yang bilang bahwa ada orang yang menyebarkan fitnah ke restoran mereka. Nah, karena Manji penasaran dengan orang itu, karena orang itu mencurigakan, akhirnya diikutilah orang itu. Sampai naik kereta pun juga diikutin. Dan pas sampai di suatu tempat yang sepi, Manji langsung nyamperin. Ternyata orang misterius itu adalah Hayon. Pantes aja tadi Mira bilang kalau Hayon itu udah gak pernah masuk sekolah lagi. Nah, Hayon kaget dong ya kan. Manji langsung nanya, apa itu? Kata Hayon, mangkuk ini milik kami, jangan khawatir. Ini milik keluargaku. Kata Manji, iya memang milik keluargamu. Apa kemarahanmu akan hilang dengan cara menyiksa orang tuamu? Kau kenapa? Kenapa harus selalu menyiksa seseorang? Kata Hayon, karena dengan begitu baru bisa pindah rumah. Restoran harus tutup dulu baru bisa pindah rumah. Kau kenapa memperlakukanku seperti ini? Kenapa begini? Terus Manji langsung dorong dia karena saking keselnya kali ya. Sampai sekarang dia tuh masih gak ngaku dan nutup-nutupin. Manji bilang, kenapa? Semua orang juga tahu kenapa. Kenapa kau membuli Chonji? Kenapa kalian membuli Chonji? Hal sepele begitu, dia mati. Dia memang sedikit eksentrik. Kalian semua bilang begitu. Lalu dia harus mengadu ke siapa? Anak kecil seperti dia, betapa menderitanya, betapa sakitnya, hatinya sampai hancur. Bagaimana dia harus mengungkapkannya? Nah, di situ Hayon gak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa nangis dan bilang, aku benar-benar tidak ingin sekolah, mau gila rasanya. Sebenarnya aku juga merindukan Chonji, tapi pasti tidak ada yang percaya. Kakaknya udah kesal banget nih, dan langsung pergi ninggalin dia sambil bilang, gila. Tapi tiba-tiba kakaknya balik lagi nyamperin Hayon, dan nyuruh dia untuk pulang. Dia bilang, bangunlah, sendirian di tempat seperti ini berbahaya. Kata Hayon, aku telah bersalah. Sambil kakaknya ngasih selembar kertas yang di gulungan ketiga tadi, yang milik Hayon itu, yang isinya, aku akan pergi setelah memaafkanmu. Sekalipun aku telah pergi, kau tetap harus bertahan di sini. Kelak, jangan berbuat seperti ini lagi. Aku juga berharap kau tidak akan bersedih. Begitulah isi surat untuk Hayon. Dan Manji bilang, kelak janganlah mempermainkan orang lain lagi. Sekalipun roti yang berada di tanganmu selezat apapun, jika orang lain tidak tertarik, kau sama sekali bukan apa-apa. Aku akan mengawasimu. Aku tidak akan membiarkanmu merasa kelelahan dan memilih jalan yang ditempuh seperti Chonji.
Bukan karena aku suka padamu, hanya saja aku tidak berharap setelah kematian adikku, aku masih terus mendengar kata-kata seperti gara-gara Chonji. Nah, ini adalah sebuah permulaan sampai aku menemukan gulungan yang terakhir. Maka sekarang pulanglah. Nah, cerita berlanjut yang tiba-tiba ibunya Chonji ini datang ke sekolah. Ibunya masuk ke ruang kelas itu, dia duduk di tempat duduknya Chonji sambil membuka gulungan kertas yang terakhir. Isinya, maafkan aku karena pergi terlebih dahulu. Tidak peduli aku sampai mana, aku akan makan dengan baik. Ibu, berjanjilah padaku, kau akan menguatkan diri dan menjalani hidupmu ini dengan baik. Jika tidak, aku akan merasa sedih. Aku mencintaimu, ibu. Dan ibunya langsung sedih sambil bilang, aku juga mencintaimu. Scene berganti saat Manji ketiduran di kereta sama Hayon. Dia tiba-tiba mimpi kalau dia sedang melihat Chonji menangis. Dia langsung lari menuju ke kamarnya Chonji dan menggagalkan rencana bunuh dirinya. Di sana dia berpelukan, ibunya juga datang tepat waktu. Mereka bahagia dan terharu karena saling bisa berpelukan. Dan Chonji gak jadi meninggal. Tapi sayangnya itu semua hanya mimpi. Semenjak itulah kakaknya mulai baik, menjadi anak penurut, dan lebih dekat lagi dengan ibunya. Dia cerita kalau tadi tuh dia mimpiin Chonji, tapi hanya sebentar saja. Katanya, aku mimpi kalau kita memeluk dia. Terus kata ibunya, baguslah. Nah, akhirnya film ini diakhiri dengan Hayon yang sudah mulai masuk sekolah dan menepati janjinya karena semasa hidupnya Chonji, dia tuh berjanji akan memberikan tustel. Dan ditaruhlah kotak tustel itu di dalam lokernya Chonji. Kakaknya juga menulis surat untuk Chonji yang isinya, Chonji yang selalu penuh perhatian. Selama ini kau adalah adikku yang paling cantik. Sekalipun kau telah pergi jauh, kau tidak akan dilupakan. Aku mencintaimu adikku. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Sisi positifnya salah satunya yaitu kita harus bisa menjaga ucapan, menjaga perbuatan kepada orang lain untuk berusaha semaksimal mungkin agar diri kita ini tidak menyakiti hati orang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton.